Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya berupa kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Kultum kali ini dalam rangka mengisi kegiatan bulan Ramadan sebagai bentuk kegiatan bersama IGRA dan KKMI Masapala Cilacap tahun 2024 bertemakan Sahabat. Bersama saya Titiak Nuryati, Kepala RA Al-Ihsan Tambak Kerja Cilacap Selatan. Pada kesempatan ini saya jabarkan apa arti sahabat dalam Islam. Kata sahabat berasal dari akar kata bahasa Arab sahibah yang memiliki arti menyertai. Maka orang yang disebut sebagai sahabat adalah mereka yang selalu menyertai dan menemani dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Sahabat akan selalu hadir untuk kita. Teman, pertemanan membantu kita dalam mengatasi rasa stres serta membantu memulihkan berbagai masalah kesehatan dengan cepat. Menghabiskan waktu dengan teman secara positif juga bisa membuat penampilan lebih baik. Karena hal tersebut membuat kita merasa lebih bahagia. Sahabat, nilai-nilai persahabatan yaitu saling pengertian antara individu, memahami segala sesuatu yang disukai, dibenci, dibutuhkan, pengertian, elemen yang membentuk rasa persahabatan yang menuntut setiap individu untuk saling mempercayai dan mempercayakan apapun antara teman, keyakinan, rasa masing-masing individu. Dalam kehidupan kita pasti membutuhkan peran sahabat untuk memberikan dukungan, semangat, dan kehadirannya berada di samping kita. Sikap apa saja yang harus kita lakukan dalam membina persahabatan? Ada 6 aturan dalam hubungan persahabatan yang sehat. Saling mendukung, percaya, dan jujur. Setiap manusia membutuhkan teman sebagai bagian dari pendukung dan penopang hidupnya. Mendengar teman, jangan menghakimi, jangan bicara teman di belakang, saling menghargai, meminta maaf, dan memaafkan. Hal yang harus diperhatikan dalam bergaul. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dihindari saat berteman, yaitu menggosip atau mengejelek-jelekan orang lain, pengkhianatan kepercayaan, bersikap egois atau tidak empati, menghakimi atau membanding-bandingkan, negativitas yang berlebihan, tidak menerima tanggung jawab, ketergantungan yang berlebihan. Ada beberapa adab dalam bergaul: mengucap salam, memilih teman dalam bergaul, mencintai teman karena Allah, saling tolong-menolong, saling menghormati hak teman, menjauhi hal yang menimbulkan keburukan, dan menjaga keharmonisan dalam pertemanan. Islam adalah agama yang begitu sempurna, sehingga segala hal yang berhubungan dengan kehidupan Islam mengatur bagaimana adab dan batas-batasan di dalam pergaulan. Sebab betapa besar dampak yang akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan sahabat yang buruk, dan sebaliknya, betapa besar manfaat yang dapat dipetik oleh seseorang yang bergaul dengan sahabatnya yang soleh. Banyak di antara manusia yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan dikarenakan bergaul dengan sahabat-sahabat yang jahat, dan banyak pula di antara manusia yang mendapatkan hidayah
disebabkan bergaul dengan sahabat yang solih. Seperti anjuran untuk saling menghargai teman dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Artinya, adab berteman yakni menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, mendahului meruluk salam, bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama, turut melepas saat teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara, dan tidak mendebat ketika sedang berbicara. Menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaraan, dan memanggil dengan nama yang disenangi. Tak ada seorang manusia pun di dunia ini yang dapat hidup tanpa orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam bergaul. Di dalam pergaulannya tersebut, seseorang akan memiliki sahabat, baik itu di sekolah, di tempat kerja, maupun di tempat tinggalnya. Sehingga tidak ditampik lagi bahwa teman merupakan bagian penting sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Pentingnya hubungan persahabatan. Persahabatan juga saling memahami antara satu sama lain. Saat kamu bersahabat dengan bersahabat yang mengajak kamu ke jalan kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikannya. Jika kamu bersahabat dengan orang yang mengajak kamu ke kesesatan, kamu juga akan tersesat ke dalam arusnya. Jadi pilihlah sahabat karena Allah yang pastinya menuntunmu ke jalan kebaikan. Arti sahabat bagi diri sendiri. Yakinlah, ketika kita bersahabat karena Allah, maka persahabatan kita akan terhindar dari sifat iri, dengki, cemburu. Karena persahabatan yang kita jalani semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah juga persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala sangatlah indah. Karena sahabat sejatilah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik dan tidak pernah henti mengajak kita dalam suatu kebaikan. Bersama sahabat, kita dapat saling merasakan berbagi cerita. Sahabat sejati. Kemuliaan hati adalah di saat kita merasa senang jika ditegur dan diingatkan oleh sahabat kita. Dan sahabat sejati adalah sahabat yang gemar mengingatkan di saat kita berbuat salah. Alangkah indahnya jika persahabatan dijalin dalam irama meningkatkan kualitas diri agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kamu mempunyai seorang sahabat, jagalah dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang telah dianugerahkan Allah untuk menemani kamu, tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Amin ya Allah. Semoga persahabatan di antara kita penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untukmu sahabatku, atas dukungan kalianlah tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhirnya saya Titiak Nuryati mohon diri atas segala kesalahan, kami mohon maaf, dan dengan segala kerendahan hati kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.